Kali ini saya kedatangan film drama Korea yang dibintangi oleh saya sendiri, Lee Jong Suk, dan pacar saya yang baru saja lusa depan jadian, Yona SNSD. Menceritakan tentang sebuah kehidupan seorang pengacara yang tiba-tiba terseret dalam kasus besar. Lee Jong Suk berperan sebagai pengacara muda bernama Park Chang Ho, dan Yona SNSD berperan sebagai istrinya bernama Go Mi Ho, dan inilah Big Mouth. Di awal film kita diperlihatkan satu sosok lelaki yang diduga Big Mouth yang merupakan penipu ulung terkenal. Banyak golongan yang sudah tertipu olehnya seperti gangster dan orang-orang besar menjadi korbannya. Bahkan dia juga mengelola bisnis besar narkoba. Akan tetapi tidak ada satupun yang mengetahui identitasnya. NR 포럼 회원들 돈으로 밝혀졌습니다. 빅마우스로 알려져 충격을 주고 있습니다. 그 피해액이 무려 1,000억 원입니다. 일부 번거리였던 국내 최대의 대부 콜롬비아에서 생산되는 마약의 아시아 총판 우두머리. Park Chang Ho terkenal sebagai pengacara yang tingkat kemenangannya rendah. Kasarnya tidak pernah menang sekalipun dan mendapat julukan Big Mouth alias si mulut besar, tukang ngibul. Namun dia memiliki cita-cita untuk sukses serta membahagiakan keluarganya. Scene berpindah pada sebuah jamuan makan malam mewah, perayaan ulang tahun pernikahan Park Chang Ho dan Go Mi Ho, serta dihadiri oleh ayah mertua bernama Go Gi Gwang. Mi Ho sedikit protes atas jamuan itu karena mereka memiliki hutang yang sangat banyak. Dan tiba-tiba Chang Ho menerima telepon dari jaksa Cho. 네. 중요한 얘기라서 직접 뵙고 말씀드리고 싶은데. 부천병원 살인 사건 법률 대리인 박창호 변호사입니다. Chang Ho berpamitan untuk pergi karena dia sedang menangani kasus pembunuhan seorang dokter dari salah satu rumah sakit besar bernama Gucheon. Saat berjalan di koridor, dia diberi minuman oleh salah satu karyawan cantik. Di perjalanan, dia menyedot minuman tadi dan tiba-tiba cerita kembali ke 7 hari sebelumnya, di mana pasangan suami istri mesra terbangun. Mereka bersiap untuk bekerja. Chang Ho meminta istri cantiknya ini untuk memasangkan dasi. Dengan raut wajah cukup kesal, Mi Ho meminta untuk memenangkan persidangan dan mengembalikan uang miliknya yang dipakai seenaknya oleh Sang Ho. 변호사가 사기당한 게 자랑이냐? 내 집에 들어올 생각 하지도 마. 알았어? 암튼 재판 지면 Karena menginginkan kemenangan, Sang Ho meminjam uang dari rentenir untuk menyuap hakim. Namun saat di persidangan ternyata hakim yang disuap telah diganti. Pada akhirnya Sang Ho dimarahi oleh kliennya karena telah menjanjikan kemenangan, namun ternyata kalah dalam persidangan. 여러분, 항소할 겁니다, 여러분. 당신 빅마우스라며? Dengan galau, menantu dan mertua ini duduk termenung. Tidak lama kemudian, Mi Ho menelpon dan menanyakan tentang persidangan. Dengan hutang serta masalah ekonomi lainnya, Mi Ho marah besar. Sampai-sampai Mi Ho mengajak Chang Ho untuk bercerai. 너 때문에 난 내 심장이 아주 너덜너덜해. 저녁에 서류 챙겨와. 나 더 이상 너랑은 못. 내 이혼 서류 좀 작성해줘라. 수임료 잘 쳐줄게. Malamnya, Chang Ho curhat pada teman seprofesinya tentang kekalahan dalam persidangan. Setelah itu, dia tidak berani untuk pulang, sedangkan Mi Ho menunggunya di rumah. Ayah mertua yang begitu menyayanginya keluar dengan membawa tas besar. Dia beralasan akan membuang barang bekas, namun Mi Ho mengetahui bahwa itu untuk Chang Ho. Saat menerima tas itu, Chang Ho berencana tinggal sementara di kantornya, dan tidak lama kemudian sebuah telepon datang dari seorang wali kota yang memintanya untuk menangani sebuah kasus dan bertemu di suatu tempat. 형사소송권을 의뢰할 게 있는데 저 구천시장 최도합니다. 만날 수 있습니까? Chang Ho langsung berangkat menemui wali kota Choi Doha. Melalui jalan hutan, mereka bertemu di sebuah danau. Chang Ho diminta untuk menangani kasus pembunuhan dokter rumah sakit Gucheon. Sebelumnya terjadi sebuah kecelakaan mobil yang dikendarai oleh Han Jae Ho, seorang dokter bedah, Lee Do Geun, pengacara rumah sakit, dan Jung Chae Bong, seorang putra yayasan Universitas Gucheon. Mereka ditangkap di TKP sebagai tersangka karena di dalam bagasi mobil terdapat mayat Profesor Jae. Mereka semua memiliki hubungan dengan wali kota. Ketiga orang itu saling menuduh karena mereka memiliki masing-masing masalah pribadi dengan korban.
솔직히 서재영 주위에다가 거품문 거 이별이잖아. 서지영 와이프랑 내연관계였잖아. 앙숙은 내가 아니라 한 박사님이죠. 정의사가 죽인 거 아니야. Meski mereka memiliki pengacara di sekelilingnya, Chang Ho dipilih karena tingkat kemenangan yang rendah dan tidak memiliki tawaran firma hukum. Wali kota juga diminta oleh ketiga orang tersangka untuk memilih pengacara yang tidak berkompeten namun patuh. 무능하고 말 잘 듣는 변호. 그 사람들이 저한테 변호사 선임을 부탁할 때 Di sini, Chang Ho sempat menolak tawaran itu, namun Choi Do-ha mengungkapkan bahwa dia menginginkan kebenaran karena kamera dashboard mobil yang merekam pembunuh sebenarnya telah hilang. Artinya, Chang Ho diminta Choi Do-ha untuk berpura-pura membantu ketiga tersangka. 제가 개인적으로 드리는 거예요. 그 사람들을 돕는 척 저들의 이중 간첩이 Korban dan tersangka adalah anggota dari organisasi besar bernama Forum Nine Rivers atau NR. Jika Chang Ho berhasil, maka dia akan mendapatkan ketenaran. Hal itu sangat menguntungkan baginya. Chang Ho menerima tawaran itu dan langsung meminta bantuan pada Sung Sik, teman seprofesinya. 내가 유명해지면 톡톡히 갚을 테니까 네가 다 좀. NR 프롬이면 거기는 다 한가닥 하는 인간들이. Keesokannya, Chang Ho pergi ke penjara Gucheon menemui ketiga tersangka. Di sana dia sempat bingung kemana dia akan dibawa. Ternyata Chang Ho dibawa ke tempat penjara VIP di sana. Sudah ada ketiga tersangka dan juga kepala sipir yang bernama Park. Chang Ho diberi sebuah dokumen yang berisi rencana dalam persidangan. 이 안에 다 있어. 이번 소송에 관한 전략. 짜주신 각본대로 연기만 열심히 하면 되는 건데. Tidak lama kemudian, wali kota menelpon mereka yang mengatakan bahwa sebuah informasi bocor. Itu adalah rencana dari Chang Ho dan wali kota dengan bantuan dari Sung Sik. Lalu mereka menyuruh Chang Ho untuk pergi. Saat berjalan keluar, Chang Ho membuang botol minuman yang sudah terdapat alat penyadap di dalamnya. Di luar, Chang Ho mendengar percakapan mereka dan sebuah informasi penting tentang keberadaan rekaman kamera dashboard yang kini berada di tangan istri Han Jae-ho yang saat ini sulit dihubungi karena sedang syuting memasak. Bahkan Chang Ho juga mendapat informasi bahwa ada orang lain di balik mereka. Hal itu langsung dilaporkan pada wali kota Choi Do-ha. 지금 그 여자가 쿡방인가 뭔가 한다고 하는데 블랙박스 한 박사 와이프가 가지고 있습니다. 제 생각엔 공범이 한 명 더 있는 것 같던데. Setelah selesai syuting, Profesor Hye Jin pergi ke ruang ganti. Sesaat Do-ha datang, tiba-tiba terdengar suara jeritan. Mereka berusaha membuka pintu yang terkunci dan Chang Ho yang baru datang langsung mendobrak handle pintu. Hye Jin didapati sudah pingsan sedangkan pelaku kabur lewat jendela. 단서될 만한 거 생각나시면 Tanpa basa-basi, Hye Jin yang baru siuman langsung ditanyai tentang keberadaan kamera dashboard. Dia berusaha mengelak, namun Chang Ho memiliki rekaman percakapan suaminya. Chang Ho juga menanyakan tentang pelaku lain dan Hye Jin menyebutkan orang bernama Gong Ji-hon, seorang pendiri Eojeong Daily dan cucu dari orang besar pimpinan Gong Taemin. 피해자들이 다 공지훈 수족처럼 움직이는 사람, 즉 공태민 회장 손자. 우정일보 사장 Chang Ho dan Hye Jin pergi ke tempat disembunyikannya rekaman itu. Dengan diberikannya rekaman itu, Hye Jin meminta Chang Ho berjanji untuk tidak melaporkannya. Chang Ho mengingatkan untuk berhati-hati karena kejadian tadi mungkin akan terulang lagi. Namun, Hye Jin juga memperingatkan Chang Ho. 그쪽한테 큰 불행이 될지도 모르니까 조심하세요. 이 사건 Dari rekaman itu kita diperlihatkan sebuah kejadian di dalam mobil di mana Profesor Jae-young disiksa hingga akhirnya dia mati. Mereka mempeributkan tentang pencabutan suatu makalah yang ditulis oleh Profesor Jae-young. 지금이라도 논문 처리한다고 해! Scene berpindah pada Miho dan ayahnya. Meskipun dalam keadaan marah, namun Miho masih saja mengkhawatirkan Chang Ho yang lama tidak pulang, juga menelpon. Ring bell rumah berbunyi. Miho menyangka itu adalah Chang Ho dan ternyata orang dari pengadilan datang untuk menyita properti rumah atas perintah dari rentenir. 지금부터 보백 캐피탈의 신청에 의한 유체 동산. Chang Ho diberitahu ayah mertuanya tentang itu lewat telepon. Miho langsung merebut teleponnya, namun saat berbicara, Chang Ho mematikan telepon. Hal itu semakin membuat Miho marah. 아빠도 알고 있었지? Setelah itu, Chang Ho mencari data dari Gong Ji-hon. Dia menerima telepon dari Choi Do-ha, namun dia abaikan dan melamunkan tentang sebuah ketenaran serta uang. 결국은 돈 때문이잖아. 매력적이지.
근데 그 Chang Ho memutuskan untuk pulang dengan 2 kantung kresek di tangan. Dia memanggil Miho menawarkan ayam goreng, akan tetapi dengan hati kesal Miho menolak dan menjatuhkan kantung lain yang dipegang Chang Ho. Terlihat 1 gepok uang yang langsung Miho periksa dan menanyakan asal uang itu. Dengan sedikit sombong, Chang Ho mengatakan itu hanya uang muka. Dengan uang sebanyak itu, Miho meleleh dan memberikan jatah gulat malam. 돌쇠 같은 놈을. 아, 오빠 아직 안 주무셔. Keesokannya, Chang Ho menemui Gong Ji-hon di villa miliknya. Dia mencoba untuk mengancam Ji-hon agar membeli rekaman itu. Dengan percaya diri, Chang Ho terus menekan, namun Ji-hon menanggapinya dengan santai dan mengusir Chang Ho. 어떻게 꺼져라 당장. Saat perjalanan pulang, Chang Ho kembali menerima telepon dari Choi Do-ha yang mengajak untuk bertemu, namun Chang Ho menolak dan menjanjikan hari besok. Kemudian, Choi Do-ha menanyakan tentang rekaman itu, akan tetapi Chang Ho ingin memberikannya sendiri pada jaksa. 그건 제가 담당 검사한테 직접 전달하겠습니다. 네. 피의자들이 지인들인데 시장님이 직접 나서서 좋을 게 있겠습니다. Setelah itu kita diperlihatkan adegan pada awal scene tadi di mana Chang Ho makan malam bersama Miho serta ayah mertuanya untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Namun sebelum itu Chang Ho sempat menghubungi jaksa Cho, akan tetapi tidak bisa dan melanjutkan dengan mengiriminya pesan. 검사님께 긴히 제보할 게 있으니 메시지 확인하면. Apakah Chang Ho selamat dari kecelakaan tragis itu dan siapa yang membuatnya mengalami kecelakaan serta apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan film ini di episode 2. To be continue. Thank you.